Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kesya Yulianti. Saya Oman. Saya Lica Putri Ramadhani. Saya Siti Amelia. Dan saya Lulu Siti Masito. Kami dari kelompok 4 akan mempraktikum bioteknologi membuat tempe. And ready go! Bioteknologi berasal dari 3 kata, yaitu bios yang berarti hidup, teknos yang berarti penerapan, dan logos yang berarti ilmu. Dengan kata lain, bioteknologi merupakan cabang ilmu biologi mempelajari pemanfaatan bagian makhluk hidup untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Berdasarkan prinsipnya, bioteknologi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu konvensional dan modern. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi menggunakan prinsip atau cara tradisional dalam menghasilkan produk. Misalnya pembuatan tempe dengan menaburkan ragi ke permukaan kacang kedelai. Proses ini memerlukan bantuan mikroorganisme berupa jamur Rhogipus origoporus dan Rhogipus oryzae. Hasilnya mikroorganisme tadi mengubah kedelai menjadi tempe. Sedangkan bioteknologi modern menggunakan teknologi reproduksi atau rekayasa genetika serta alat-alat yang canggih dalam menghasilkan produk di bidang pangan, kesehatan, bahkan pertanian. Praktikum kali ini mengenai pembuatan tempe dengan cara fermentasi. Proses pembuatan tempe dapat terbilang membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk memperoleh hasil jadi tempe, waktu yang dibutuhkan yaitu minimal 24 jam dan maksimal 72 jam. Fermentasi akan berlangsung baik dan cepat bila dibantu dengan kondisi suhu yang optimal, jumlah ragi yang tepat, dan pH yang asam plus 4-5. Percobaan pembuatan tempe kali ini dilakukan selama 2 hari berturut-turut atau kurang lebih 48 jam. Langsung saja ke proses pembuatannya. Masukkan 500 gram biji kedelai ke dalam wadah. Setelah itu, cuci bersih kedelai yang digunakan. Kedelai harus bebas dari kotoran agar hasil akhir tempe menjadi bagus. Setelah dicuci untuk yang pertama kalinya, rendam kedelai selama 5 jam. Kalau yang mengambang berarti kedelainya kurang bagus dan harus dipisahkan atau dibuang. Rebus kedelai selama kurang lebih 30 menit. Buang busa-busa yang mengapung saat perebusan. A few moments later. Rendam kedelai di dalam air rebusan selama kurang lebih semalaman. Setelah direndam semalaman, cuci kembali kedelai. Cuci kembali kedelai guna membuang sisa-sisa kulit ari dan tiriskan. A few moments later. Rebus untuk kedua kalinya selama kurang lebih 10 menit. Tujuan dari perebusan kedua ini adalah untuk membunuh bakteri pada biji kedelai sehingga membusukkan tempe dapat dihindari. Sesudah direbus, tiriskan menggunakan saringan dan keringkan hingga benar-benar kering. Kedelai harus dipastikan benar-benar sudah dingin dan kering sebelum proses peragian dilakukan.
A few moments later. Taburkan ragi 1 sendok makan pada biji kedelai, kemudian aduk hingga benar-benar merata. Ragi harus benar-benar tersebar merata sehingga tempe tidak menjadi bolong-bolong. Masukkan kedelai yang telah diberi ragi ke dalam plastik bening. Kedelai tidak boleh terlalu padat. Sediakan ruang untuk pemekaran jamu ragi. Rekatkan tutup plastik menggunakan korek api. Kemudian lubangi permukaan plastik menggunakan tusuk secara merata. Plastik harus dilubangi agar udara dapat masuk dan jamur dapat tumbuh. Simpan plastik talon tempe di tempat yang tidak terkena sinar matahari dan simpan selama kurang lebih 2 hari. I'm a big jazz,